Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan merangkum kembali sebuah film berbahasa India yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Kabir Khan. Bercerita tentang perjuangan seorang warga India untuk membawa pulang kembali seorang gadis Pakistan yang tersesat di negaranya. Karena konflik yang terjadi di kedua negara tersebut membuat warga India ini harus mengalami berbagai macam rintangan. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang menemani sang ayah menggembalakan domba-dombanya di pegunungan. Anak perempuan tersebut bernama Syahidah. Karena sebentar lagi hari akan gelap, sang ayah pun menyuruh anak perempuannya itu untuk segera pulang terlebih dahulu. Tanpa menunggu lama, Syahidah pun bergegas pulang ke rumah sambil bermain roda dorong. Tapi sayang, ketika sedang asiknya Syahidah bermain, tiba-tiba roda tersebut lepas. Syahidah berlari mengejar roda itu, dan karena kondisi jalan yang turun, Syahidah pun terjatuh dan terperosok masuk ke dalam jurang. Sementara itu, sang ayah yang telah pulang ke rumah bersama domba-dombanya kaget ketika istrinya bertanya tentang putrinya itu. Tentu saja ia menjawab kalau putrinya itu sudah disuruhnya pulang lebih dulu. Akhirnya dengan dibantu warga desa, mereka pun mencari keberadaan Syahidah. Beruntung, salah satu tetangganya berhasil menemukan Syahidah yang ternyata masih selamat dan menyangkut di batang pohon. Karena kondisinya yang tak dapat berbicara, Syahidah hanya bisa pasrah dan bertahan sampai ada orang yang menemukannya. Dan tak ingin kejadian tersebut terulang lagi, akhirnya para tetua dari desa tersebut berkumpul dan menyarankan agar Syahidah dibawa ke tempat suci di India. Karena sebenarnya Syahidah bukannya bisu, dia hanya mengalami keterlambatan dalam bicara. Dan mereka berharap setelah dibawa ke tempat itu, Syahidah bisa bicara lagi layaknya anak-anak lainnya. Akan tetapi, karena mereka adalah warga Pakistan dan sang ayah pernah tergabung dengan anggota militer, hal itu membuat sang ayah tak bisa mendapatkan visa. Apalagi mereka tahu hubungan antara India dan Pakistan waktu itu sedang tak baik. Mendengar hal itu, akhirnya sang istri pun berkata kalau ia yang akan mengantar Syahidah ke India. Cara apapun akan ia tempuh asalkan anaknya bisa bicara kembali. Dan demi membiayai anaknya tersebut, sang ayah pun harus menjual domba-dombanya. Singkat cerita, berangkatlah Syahidah ke India dengan ditemani ibunya. Meskipun kedua negara tersebut sedang berkonflik, akan tetapi mereka berhasil sampai di tempat suci tersebut dengan selamat. Dan setelah mengikuti berbagai macam ritual di sana, mereka pun memutuskan untuk segera kembali ke negaranya. Akan tetapi, di tengah perjalanan menuju ke Pakistan, kereta yang mereka tumpangi mengalami kerusakan, sehingga perjalanan dihentikan sambil menunggu perbaikan, dan para penumpang memilih untuk beristirahat termasuk Syahidah dan ibunya. Dan ketika orang-orang sedang terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba Syahidah terbangun karena ia melihat di luar kereta ada beberapa anak domba. Syahidah berpikir kereta masih cukup lama diperbaiki, oleh karena itu ia pun memutuskan untuk keluar dari kereta dan bermain dengan anak domba tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia sedang asik bermain, Syahidah tak menyadari kalau kereta telah selesai dalam perbaikan dan lambat laun kereta tersebut bergerak meninggalkan Syahidah. Mengetahui hal itu, Syahidah tak bisa berbuat apa-apa karena ia tak bisa berteriak. Ia hanya bisa berlari berusaha mengejar kereta, akan tetapi kereta terus melaju meninggalkan dirinya di negeri orang. Ia hanya bisa menangis sambil menatap kereta yang membawa ibunya. Dan tak berselang lama, ada kereta barang yang lewat di depannya dan Syahidah mengira kalau kereta tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan kereta yang ditumpangi ibunya. Sehingga ia pun memutuskan untuk naik kereta tersebut. Dan ternyata kereta tersebut bukannya berjalan menuju ke Pakistan, tapi berjalan ke arah yang berbeda, yaitu ke India.
Setelah itu, sang ibu yang menyadari kalau putrinya tak ada lagi di pangkuannya, mulai cemas dan mencari-cari putrinya itu. Tapi ia tak menemukannya. Sang ibu juga memberitahukan hal tersebut kepada pihak kereta, sehingga kereta pun dihentikan dan mereka melakukan pencarian keluar kereta. Dan karena tak ditemukan, sang ibu pun bersikeras akan tetap mencari putrinya tersebut. Akan tetapi dikarenakan kereta sudah sampai di Pakistan, maka tak mungkin baginya untuk kembali lagi ke India, kecuali ia membuat visa lagi. Dan karena keterbatasan biaya, ayah dan ibu Saidah pun hanya pasrah dan menyerahkan hilangnya putrinya tersebut kepada pihak kepolisian. Saidah sendiri yang terbangun dari tidur, merasa bingung karena ia berada di tempat yang asing baginya. Ditambah lagi keramaian yang terjadi di sekelilingnya karena bertepatan dengan upacara perayaan Dewa Hanuman. Di sana Saidah melihat seorang laki-laki yang bernama Bajrangi yang sedang menari dan menyanyi. Dan setelah upacara perayaan selesai, Bajrangi yang sedang minum di sebuah kedai melihat Saidah seperti sedang kebingungan. Karena merasa kasihan, Bajrangi pun kemudian membelikan makanan dan minuman kepada Saidah. Dan ketika Bajrangi menanyakan siapa namanya, Saidah yang tak dapat berbicara itu pun hanya diam saja. Dan setelah membelikan makanan dan minuman untuk Saidah, Bajrangi pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, belum jauh Bajrangi meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Saidah sudah berada di belakangnya. Bajrangi mengira gadis kecil tersebut sedang tersesat. Oleh karena itu, Bajrangi pun memutuskan untuk membawa Saidah ke kuil Dewa Hanuman dan meninggalkan Saidah di kuil tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ketika Bajrangi melanjutkan perjalanannya dengan naik bis, ia melihat gadis tersebut berlari mengejarnya. Bajrangi kemudian meminta supir untuk berhenti dan segera membawa Saidah ke kantor polisi. Setelah menulis laporan yang dibuat Bajrangi, polisi itu pun meminta Bajrangi untuk membawa Saidah bersamanya sambil menunggu kabar tentang orang tuanya. Tentu saja Bajrangi menolak karena ia tak mengenal gadis tersebut. Di samping itu, bagaimana nanti kalau orang tuanya mencarinya? Akan tetapi setelah polisi meyakinkannya dengan memperlihatkan para penjahat yang berada di sana, akhirnya dengan berat hati, Bajrangi pun membawa pulang Saidah. Dan ketika berada di dalam bis, karena penasaran dengan tempat tinggal Saidah, Bajrangi pun menyebutkan nama-nama daerah di India. Akan tetapi Saidah selalu menggelengkan kepala. Demikian juga ketika para penumpang lainnya ikut-ikutan menyebutkan daerah sampai ke pelosok India, Saidah pun masih menggelengkan kepala. Dan kepada para penumpang tersebut, Bajrangi mulai bercerita tentang siapa dirinya. Ia sebenarnya bukan berasal dari New Delhi. Ia hanya kebetulan memenuhi keinginan terakhir sang ayah sebelum meninggal untuk mengunjungi sahabat ayahnya yang bernama Dayana. Demi memenuhi keinginan sang ayah, Bajrangi memutuskan untuk tinggal di sana beberapa hari. Karena tak mempunyai pekerjaan, ia pun memilih untuk menjadi pengawal bagi putri Dayana yang bernama Rasika. Bajrangi selalu menemani kemanapun Rasika pergi. Mulai dari menunggu Rasika yang mengajar di sekolahnya, ke tempat ibadah, sampai ke pasar. Dan karena hal itulah membuat Rasika merasa nyaman dengan Bajrangi dan membuatnya diam-diam jatuh cinta kepada Bajrangi. Hingga suatu hari, salah seorang teman Dayana berkunjung ke rumahnya dengan maksud ingin menjodohkan putranya dengan Rasika. Akan tetapi Rasika menolak dan mengatakan kepada keluarganya kalau ia telah memiliki pilihan sendiri, yaitu Bajrangi. Hal itu tentu saja membuat kaget seluruh keluarganya, terlebih lagi Bajrangi. Beruntung Dayana mau mengerti dan menghargai pilihan anaknya itu. Di samping itu, ia juga sudah kenal dan tahu banyak tentang Bajrangi beserta keluarganya. Tapi sebagai syarat, Dayana memberikan sebuah tantangan kepada Bajrangi. Ia akan menerimanya sebagai menantu, asalkan dalam waktu 6 bulan, Bajrangi mampu dan bisa membelikan sebuah rumah untuk Rasika. Dan itulah cerita Bajrangi kepada para penumpang di sana, kenapa ia kembali lagi ke New Delhi. Dan karena tak tahu harus kemana lagi menitipkan Saidah, akhirnya dengan rasa ketakutan, Bajrangi nekat membawa Saidah ke rumah Rasika dan segera menjelaskan kepada keluarga Rasika tentang Saidah. Mengetahui hal itu, Dayana merasa keberatan. Ia menyuruh Bajrangi agar lebih fokus ke tantangannya agar ia segera bisa menikah dengan Rasika. Sementara itu, Saidah yang tak terbiasa dengan makanan orang India tak menghabiskan makanan yang diberikan oleh keluarga Rasika dan segera membawa piringnya itu ke dapur.
Akan tetapi, tiba-tiba Saidah mencium bau ayam goreng di sana. Dan tanpa pikir panjang, Saidah segera mencari asal bau ayam goreng tersebut. Mengetahui Saidah yang tiba-tiba menghilang, Ibu Rasika segera memberitahukan hal tersebut kepada Bajrani dan Rasika kalau Saidah tak ada di rumah. Bajrani dan Rasika segera mencari Saidah, dan betapa terkejutnya Rasika ketika mengetahui Saidah sedang berada di rumah tetangganya sambil menyantap ayam goreng. Mengetahui hal itu, Bajrani langsung mengajaknya pulang. Padahal awalnya Bajrani dan Rasika mengira bocah perempuan itu berasal dari kasta Brahmana karena berkulit putih. Tapi setelah melihat perilaku Saidah yang sangat suka dengan ayam dan daging, akhirnya Bajrani dan Rasika mengubah dugaannya. Mereka mengira Saidah berasal dari kasta ksatria, karena kasta ini terkadang juga makan daging. Hari demi hari pun berlalu, Bajrani dan Rasika semakin dekat dengan Saidah. Mereka selalu membawa Saidah kemanapun mereka pergi. Tapi suatu hari, pertanyaan mereka pun terjawab ketika Bajrani dan Rasika mengajak Saidah ke suatu pasar. Di sana terdapat tempat peribadatan umat muslim dan tiba-tiba Saidah pergi ke sana. Karena merasa penasaran, Bajrani pun diam-diam mengikuti Saidah dan dari situ Bajrani jadi tahu kalau Saidah seorang muslim. Mengetahui hal itu, Bajrani segera memberitahu Rasika apa yang telah ia lihat. Tentu saja hal tersebut membuat Bajrani dan Rasika menjadi khawatir karena mereka tahu kalau Dayana tak akan membiarkan umat agama lain tinggal di rumahnya. Akan tetapi ketika Bajrani sedang berdebat dengan Rasika untuk meninggalkan Saidah, tiba-tiba Saidah datang dan memeluknya. Ia jadi tak tega dan berjanji apapun caranya, ia akan membantu Saidah untuk mencari keluarganya. Bajrani dan Rasika juga berjanji untuk menyembunyikan identitas Saidah kepada keluarganya. Dan suatu hari, ketika semua keluarga sedang berkumpul untuk menyaksikan pertandingan kriket di televisi yang menyiarkan pertandingan antara India dan Pakistan, tiba-tiba saja Saidah bertepuk tangan ketika tim Pakistan unggul. Tak hanya itu, Saidah juga mencium bendera negaranya itu. Dari sanalah, Bajrani akhirnya mencoba untuk menanyakan kepada Saidah apakah ia berasal dari Pakistan. Dan benar saja, Saidah langsung mengangkat tangannya dan menganggukkan kepalanya. Mengetahui hal itu, Dayana marah karena selama ini di rumahnya telah tinggal umat agama lain. Ditambah lagi, Dayana masih ada dendam dengan orang Pakistan atas konflik di masa lalu. Dayana meminta kepada Bajrani untuk mengantarkan Saidah ke kedutaan Pakistan yang ada di India. Sesampainya di kantor kedutaan, Bajrani lalu menceritakan apa yang dialami Saidah. Petugas itu pun lalu menanyakan paspor milik Saidah. Tentu saja Saidah tak mempunyai karena paspornya ada bersama ibunya. Oleh karena itu, petugas tersebut menolak dan mengusir mereka. Tapi Bajrani tak mau tahu. Ia ingin agar mereka yang mengurus Saidah karena ia tak bisa mengurusnya lagi. Tapi ketika Bajrani hendak meninggalkan Saidah di sana, tiba-tiba kerusuhan terjadi di kantor kedutaan tersebut. Sehingga Bajrani pun kembali membawa pulang Saidah. Dan akibat dari kerusuhan tersebut, membuat kantor kedutaan Pakistan ditutup sementara dan untuk pengurusan visa ditangguhkan selama 1 bulan. Tak mau menyerah sampai di sana, Bajrani pun mendatangi agen travel guna pembuatan visa ke Pakistan. Akan tetapi agen tersebut tak melayani pembuatan visa ke Pakistan. Tapi sebelum pergi, petugas di sana mengatakan kepada Bajrani kalau ada cara untuk pergi ke Pakistan dengan melewati perbatasan tanpa menggunakan paspor, dan tentu saja membutuhkan biaya tak sedikit. Sesampainya di rumah, Bajrani mulai menghitung uang yang ia miliki, akan tetapi masih tak cukup. Rasika yang melihat calon suaminya itu dalam kebingungan, akhirnya memberikan tabungan miliknya yang akan mereka gunakan untuk DP rumah. Rasika merasa kepulangan Saidah jauh lebih penting dibanding pernikahannya. Setelah uangnya terkumpul, Bajrani kembali mendatangi agen travel tersebut dengan membawa uang yang ia minta. Dan setelah itu, Bajrani pun meninggalkan Saidah di sana, meskipun sebenarnya ia tak tega melihat Saidah yang tak mau ditinggal. Akan tetapi, ketika ia dalam perjalanan pulang, Bajrani melihat ada penjual gelang yang pernah Saidah inginkan. Ia lalu mempunyai ide untuk membeli gelang tersebut dan memberikan kepada Saidah sebagai kenang-kenangan. Dengan membawa gelang itu, Bajrani bergegas pergi ke agen tersebut. Tapi sayang, agen itu telah tutup.
Dari kejauhan, Bajrangi melihat petugas agen tersebut bersama Saida sedang naik becak. Ia lalu mengejar becak tersebut. Dan dari penarik becak itulah, Bajrangi tahu kalau petugas tadi membawa Saida ke sebuah hotel. Bajrangi curiga dan perasaannya mulai tak enak. Ia lalu masuk ke dalam hotel tersebut. Tak mau menunggu lama lagi, Bajrangi mulai mencari Saida dan menggeledah setiap kamar yang ada di hotel tersebut. Dan benar kecurigaan Bajrangi, di sana ia mendapati petugas itu sedang melakukan transaksi dengan seorang mucikari di sana. Melihat kedatangan Bajrangi, Saida langsung berlari dan memeluk Bajrangi. Dan tak butuh waktu lama bagi Bajrangi untuk menghabisi seluruh preman yang ada di sana, termasuk petugas agen travel. Melihat bahaya yang mengintai Saida, dan karena ia sudah tak percaya lagi dengan siapapun, akhirnya membuat Bajrangi berniat untuk mengantar sendiri Saida ke Pakistan apapun resiko yang harus ia hadapi meskipun tanpa paspor dan visa. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua menuju ke Pakistan. Akan tetapi ketika mereka berdua sedang berjalan kaki menuju perbatasan, tiba-tiba sebuah mobil menghampirinya dan menawarkan tumpangan. Tapi tentu saja semua itu tak gratis. Bajrangi harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tumpangan tersebut. Tapi Bajrangi menolak. Dan ketika pemilik mobil yang bernama Ali tersebut mengatakan kepada Bajrangi kalau ia bisa mengantarkan mereka melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh penjaga di sana tanpa mengorbankan nyawa mereka, akhirnya Bajrangi pun berubah pikiran dan menerima tawaran Ali tersebut. Dengan menggunakan jalan rahasia, akhirnya Bajrangi dan Saida mengikuti Ali dari belakang. Tapi tiba-tiba Bajrangi menghentikan langkahnya dan mengatakan kepada Ali kalau ia tak bisa masuk ke negara orang tanpa permisi. Ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas di sana. Tentu saja Ali kaget mendengar ucapan Bajrangi itu. Ia terus saja memaksa Bajrangi untuk ikut dengannya sebelum petugas datang. Tapi sama saja, Bajrangi masih tetap pada pendiriannya. Dan karena kehabisan kesabaran, akhirnya Ali pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tak berselang lama, petugas perbatasan pun datang dan menghampiri Bajrangi. Bajrangi yang terlalu jujur kemudian menceritakan semuanya kepada petugas bagaimana ia bisa masuk melewati pagar dengan menggunakan terowongan rahasia. Petugas tersebut lalu mengusir Bajrangi agar kembali ke negaranya, tapi melalui terowongan yang lain, Bajrangi pun masuk lagi melewati pagar pembatas. Dan sekali lagi Bajrangi mengatakan kepada petugas bagaimana ia bisa masuk kembali, padahal terowongan tersebut telah mereka tutup. Mendengar hal itu, para petugas pun kehabisan kesabaran dan memukuli Bajrangi. Melihat Bajrangi dipukuli dan hanya diam saja, Saida pun tak tega dan hanya bisa menangis. Dan karena merasa kasihan melihat Saida menangis, petugas itu pun lalu memberikan waktu 10 menit kepada Bajrangi untuk segera meninggalkan perbatasan itu. Ia bebas menentukan mau ke Pakistan atau ke India. Yang penting mereka harus meninggalkan perbatasan tersebut. Tapi jika dalam waktu 10 menit tersebut mereka tak juga meninggalkan perbatasan, maka dengan terpaksa ia akan menembak Bajrangi. Dan 10 menit pun berlalu. Tapi ketika para petugas itu kembali ke perbatasan, mereka masih mendapati Bajrangi di sana. Bajrangi tetap pada pendiriannya kalau tanpa seizin dari petugas ia tak bisa masuk ke Pakistan. Ia memohon kepada petugas untuk memberinya izin hanya untuk mengantar Saida. Setelah itu, ia akan segera kembali ke India. Melihat kejujuran Bajrangi, akhirnya petugas itu pun luluh hatinya dan mengizinkan mereka berdua untuk masuk ke Pakistan. Karena merasa kelelahan, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat dan makan di sebuah warung. Di sana terdapat beberapa petugas polisi yang juga sedang beristirahat. Dan ketika mereka berdua meninggalkan warung tersebut, ternyata petugas polisi itu pun mengejar Bajrangi dan Saida karena mereka dituduh telah mencuri borgol milik mereka. Tapi Bajrangi bersikukuh kalau ia tak pernah mengambil borgol tersebut. Lagi pula, untuk apa ia mencuri borgol itu? Dan ternyata setelah digeledah, Saida lah yang telah mencurinya. Dan karena hal itu, mereka berdua pun ditangkap polisi karena Bajrangi dianggap sebagai mata-mata India dikarenakan ia tak memiliki visa ataupun paspor. Sementara itu, di tempat yang berbeda, nampak seorang reporter yang bernama Nawaf sedang meliput berita. Akan tetapi, seorang warga mengatakan kalau ada warga India ditangkap oleh polisi karena dianggap sebagai mata-mata. Ia pun segera bergegas menuju kantor polisi dan mewawancarai Bajrangi. Di depan polisi, Bajrangi menceritakan maksud tujuannya datang ke Pakistan.
Akan tetapi, mereka tak percaya. Dan tiba-tiba Saidah mengambil kalender yang ada di meja polisi dan menunjukkannya kepada Bajrangi. Bajrangi lalu bertanya, apakah itu tempat asalmu? Dan Saidah lalu menganggukkan kepalanya. Tapi kesabaran Bajrangi habis ketika petugas polisi tersebut berusaha membuka mulut Saidah. Mereka tak percaya kalau Saidah tak dapat berbicara. Melihat itu, Bajrangi lalu menghajar polisi tersebut dan melarikan diri. Sang reporter yang melihat Bajrangi melarikan diri, kemudian mengejar dan mengikuti Bajrangi. Ia kemudian memata-matai Bajrangi yang sedang naik bis dan melaporkan tentang nama bis yang mereka tumpangi kepada polisi. Sementara itu, dengan membawa gambar kalender, Bajrangi mulai menanyakan tempat tersebut kepada para penumpang, berharap ada yang mengetahui nama daerah di foto tersebut. Dan dari situlah, sang reporter itu mengetahui kalau Bajrangi bukanlah seorang mata-mata. Dan karena hal itulah, ketika bis dihentikan oleh polisi, sang reporter itu meminta kepada para penumpang untuk menutupi keberadaan mereka. Sedangkan ia sendiri bersama Bajrangi dan Saidah telah bersembunyi di atas bis. Sehingga mereka bertiga pun selamat dari kejaran polisi dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah masjid. Bajrangi yang seorang pemuja dewa kaget begitu keesokan harinya terbangun dan tersadar kalau tempatnya tertidur semalam adalah sebuah masjid. Spontan saja ia pun segera keluar dari masjid tersebut. Dan di sana ia bertemu dengan seorang ustadz dan mengatakan kalau masjid tersebut terbuka untuk umum meskipun berbeda keyakinan dan mempersilahkan kepada Bajrangi untuk beristirahat di dalam. Bajrangi kemudian menceritakan maksud tujuannya datang ke Pakistan. Ia juga memperlihatkan gambar yang ada di kalender tersebut. Tapi ustadz tersebut mengaku tak pernah tahu daerah tersebut. Demikian juga ketika sang ustadz menanyakan hal tersebut kepada santri-santrinya, tak ada seorang pun yang tahu. Dan tak berselang lama, gerombolan polisi yang sedang mencari Bajrangi pun mendatangi masjid tersebut. Akan tetapi, sang ustadz yang tahu akan tugas mulia Bajrangi memilih untuk merahasiakan keberadaan Bajrangi kepada polisi. Karena merasa mereka dalam bahaya, akhirnya sang ustadz meminta kepada Bajrangi untuk menyamar sebagai wanita muslim dan mengenakan cadar. Dan atas kebaikan sang ustadz, mereka bertiga pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran polisi. Dan demi mendapatkan tumpangan, Nawab membuat sandiwara dengan memasukkan pisang ke dalam knalpot sebuah mobil yang kebetulan mereka temui. Sehingga membuat mobil tersebut mogok. Dan Nawab kemudian berpura-pura membetulkan mobil tersebut dan sebagai imbalannya, pemilik mobil itu pun menawarkan tumpangan kepada mereka bertiga. Dan betapa terkejutnya mereka setelah tahu kalau mobil yang ia tumpangi adalah milik seorang kepala polisi yang kebetulan sedang mengambil cuti. Dan karena ia mendapat kabar kalau ada mata-mata dari India yang kabur, maka kepala polisi itu pun memutuskan untuk ke kantor polisi. Setelah sampai di kantor polisi, tanpa merasa curiga sama sekali, kepala polisi itu pun menyuruh anak buahnya untuk mengantar mereka bertiga sampai ke desanya. Dan kepala polisi tersebut baru tersadar setelah anak buahnya menyebutkan ciri-ciri mata-mata yang kabur adalah orang yang sama dengan yang ia beri tumpangan. Dengan berbagai macam drama dan perjuangan, akhirnya mereka bertiga pun berhasil lolos dari kejaran polisi dan segera melanjutkan perjalanan. Sementara itu di rumah Rasika, karena merasa khawatir kepada Bajrangi, akhirnya Rasika pun memilih untuk menceritakan yang sebenarnya terjadi dengan Bajrangi kepada ayah dan ibunya. Mendengar hal itu, Dayana pun marah dengan tindakan Bajrangi yang nekat pergi ke Pakistan tanpa paspor dan visa. Tapi Rasika justru menyalahkan ayahnya, karena menuruti perintah ayahnya, Bajrangi harus mempertaruhkan nyawanya ke Pakistan. Di tempat yang berbeda, polisi akhirnya menyandra seorang reporter yang merupakan rekan kerja Nawaf. Mereka terus saja bertanya tentang keberadaan Nawaf dan memintanya untuk menghubungi Nawaf, akan tetapi ponselnya selalu tak aktif. Sementara itu Bajrangi sendiri yang sudah lelah selalu dikejar-kejar polisi, berniat untuk menyerahkan diri dan menyerahkan Saidah kepada pihak yang berwajib, agar mereka membantu mencarikan orang tuanya. Tapi Nawab tak sependapat dengan Bajrangi. Ia kemudian mempunyai ide untuk meminta bantuan saluran TV agar bisa menemukan orang tua Saidah. Tapi sayang, tak ada satupun saluran TV yang tertarik dengan berita itu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendatangi tempat suci yang katanya bisa mempertemukan orang-orang yang terpisah dari keluarganya. Dan tak berselang lama, ponsel Nawab pun berbunyi dan ternyata itu telepon dari rekannya yang sedang disandra polisi. Tanpa merasa curiga sama sekali,
Nawab kemudian memberitahu rekannya tersebut kalau ia dan Bajrangi hendak pergi ke tempat suci. Sesampainya di tempat suci, mereka lalu mengikuti serangkaian ritual dengan harapan Saidah bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Sebenarnya di tempat suci tersebut, kedua orang tua Saidah juga ada di sana dan sedang mengikuti ritual juga. Akan tetapi Bajrangi tak melihatnya, sedangkan Saidah sendiri sedang tertidur. Melihat perjuangan Bajrangi, akhirnya Nawab memutuskan untuk membuat rekaman video dan menceritakan bagaimana perjuangan seorang warga India dalam mempertemukan seorang gadis Pakistan dengan keluarganya. Nawab berharap dengan rekamannya tersebut, banyak orang yang melihat dan bisa membantu Bajrangi untuk mencari keluarga Saidah. Syukur-syukur keluarga Saidah juga melihat rekaman video tersebut. Nawab lalu mengunggah video tersebut ke media sosial. Di warnet itulah Nawab melihat rekannya yang datang bersama beberapa polisi. Ia lalu sadar kalau rekannya tersebut telah mengkhianatinya. Nawab kemudian segera meninggalkan tempat tersebut dan segera mencari Bajrangi dan Saidah. Beruntung ia datang tepat waktu dan segera mengajak Bajrangi dan Saidah untuk melarikan diri. Demi menyelamatkan diri, Nawab pun terpaksa berbohong kepada rekannya tersebut ketika ia menelponnya lagi dengan mengatakan kalau mereka sedang berjalanan menuju suatu tempat. Hingga akhirnya para polisi itu pun meninggalkan tempat tersebut. Nawab lalu menceritakan hal tersebut kepada Bajrangi dan ketika Nawab menunjukkan rekaman video tersebut, tiba-tiba Saidah meminta kepada Nawab untuk memutar kembali rekaman video di tempat suci tersebut. Ternyata, Saidah melihat kedua orang tuanya di rekaman video itu. Dan setelah diamati, kedua orang tua Saidah itu pun baru turun dari sebuah bis. Mereka akhirnya mencari tahu di mana bis tersebut berasal. Dan dari supir bis, Bajrangi dan Nawab tahu kalau Saidah berasal dari Sultanpur. Tapi sayang, ketika mereka sedang menuju ke kampung halaman Saidah, tiba-tiba di tengah perjalanan bis yang mereka tumpangi dirazia oleh polisi. Dan tak ada pilihan lain, akhirnya Bajrangi dan Nawab sepakat untuk berpisah demi mengalihkan perhatian polisi. Bajrangi menyerahkan diri, sementara Nawab akan membawa Saidah untuk bertemu keluarganya. Dan atas perjuangan Bajrangi, akhirnya Saidah berhasil bertemu dengan ibunya. Sementara itu, Bajrangi yang tertangkap polisi harus menjalani siksaan dari polisi di sana. Meskipun ia telah menjelaskan tentang maksud kedatangannya di Pakistan, akan tetapi polisi tak mau tahu. Mereka masih saja menganggap kalau Bajrangi adalah seorang mata-mata. Dan dari video yang diunggah Nawab pun langsung viral dan ditonton banyak orang. Bahkan Rasika juga menontonnya. Tak hanya itu, berita tersebut juga telah dicetak oleh semua media massa. Dan ketika salah satu anggota polisi yang ditugaskan untuk menginterogasi Bajrangi pun mulai tak tega dan memutuskan untuk mencari tahu dari polisi di India. Ternyata memang benar kalau Bajrangi pernah melaporkan hilangnya Saidah di kantor polisi tersebut dan akhirnya polisi tersebut memberitahu pimpinannya tentang kebenaran berita itu. Tapi pimpinannya itu tetap menutup telinga dan tetap pada pendiriannya. Ia bahkan mengancam polisi itu kalau ia tak bisa membuat Bajrangi mengaku, maka ia akan melaporkannya dan menganggap ia telah melindungi seorang mata-mata India. Mendengar ancaman tersebut tak lantas membuat polisi itu pun takut. Tapi ia lebih khawatir jika orang India yang tak bersalah ini harus menjalani hukuman seumur hidup atas kesalahan yang tak pernah ia lakukan, maka akan mencoreng kehormatan negaranya. Sementara itu, Nawab meminta seluruh stasiun TV untuk menayangkan rekamannya demi membantu seseorang yang telah menyelamatkan salah satu warga negara Pakistan. Ia juga meminta untuk segera menyudahi permusuhan kedua negara tersebut sebelum semakin banyak korban yang berjatuhan. Ia mengajak seluruh pemirsa, baik orang India maupun Pakistan, untuk melakukan unjuk rasa besar-besaran di perbatasan India-Pakistan untuk menuntut kebebasan Bajrangi. Berita itu pun sampai kepada kepala polisi dan membuatnya takut. Dan akhirnya hari yang ditentukan pun tiba. Ribuan warga Pakistan dan India mendatangi perbatasan tersebut. Nawab akhirnya bertemu dengan Bajrangi yang telah dibebaskan dan mengatakan kalau Saidah telah bertemu dengan keluarganya. Nawab meminta kepada Bajrangi untuk mengunjunginya lagi di Pakistan, tapi dengan cara yang benar dan legal. Semua orang pun mengantar kepulangan Bajrangi dengan meneriakkan namanya. Dan karena ketakutan dengan jumlah massa di sana, akhirnya dengan terpaksa, penjaga perbatasan tersebut membukakan pintu gerbang.
Dengan tertatih-tatih, Bajrangi berjalan menuju Rasika dan keluarganya yang telah menyambut kedatangannya di pintu gerbang. Dan ketika Bajrangi sedang menyeberangi sungai, tiba-tiba Saida datang dan berlari kepadanya. Tapi karena Bajrangi telah jauh dan telah melewati pintu pembatas, Saida pun hanya bisa menatap orang yang telah menyelamatkannya itu. Dan terjadi keajaiban di waktu itu, karena rasa sayangnya Saida kepada Bajrangi, tiba-tiba ia pun berteriak dan memanggil nama Bajrangi dengan sebutan paman. Dan itulah kata-kata pertama yang keluar dari mulut Saida. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang heran dan terharu. Akhirnya setelah melalui berbagai macam ritual, berkat perantara kasih sayang yang diberikan oleh Bajrangi, membuat sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Perjuangan Bajrangi tak hanya menyelamatkan dan mengantarkan seorang anak yang terpisah dari keluarganya, tapi juga telah membuat harapan baru bagi Saida dengan membuatnya bisa berbicara kembali. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi alur cerita film yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!